Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Finatronic Channel. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Step by step merancang sistem panel PLTS. Step yang ke-9. Jadi di step 9 ini saya ingin sharing ya mengenai seperti apa sih konsep sistem kontrol yang mau kita rencanakan. Idenya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, panel yang kita desain dan kita rencanakan nanti teman-teman. Jadi yang pertama adalah sistem kontrol kapasitas baterai. Jadi kita mengandalkan kondisi isi baterai teman-teman ya untuk mengontrol on-off inverternya. Jadi isi baterai nanti ini disensor dengan tegangannya ya. Jadi tegangan tertentu misalnya sudah mau penuh dia berapa volt misalnya 12,5 volt dia mulai on. Kemudian nanti turun di 10,5 misalnya dia off seperti itu. Kemudian kontrol kapasitas baterai ini kita menggunakannya melalui output SCC-nya. Jadi output SCC itu ada outputnya ya load unload. Jadi disitulah nanti wiringnya atau hardware-nya ya. Jadi aplikasi untuk load on itu artinya menyalakan dan load off atau unload artinya mematikan inverter seperti itu. Nanti disetting dari SCC-nya teman-teman. Ini tujuannya juga artinya dari kontrol ini untuk mengamankan baterai ya supaya baterai tidak habis sama sekali, jadi masih ada sisa yang membuat baterai nanti bisa tahan lama ya atau awet. Selanjutnya adalah kita perlu relay control untuk on off inverternya. Jadi kita memerlukan sebuah relay interface yang disambung ke load terminalnya SCC untuk mengontrol on off-nya inverter. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya bebannya terlalu besar, kita nggak bisa langsung nyambung ke SCC-nya ya. Jadi bisa menggunakan relay interface-nya untuk mengontrol beban yang lain. Seperti itu teman-teman. Kecuali beban-beban kecil mungkin bisa ya langsung disambung ke terminal load on load off terminal SCC. Ini adalah diagram ya, diagram tentang kontrol yang menggunakan kapasitas baterai. Jadi simple ya, ada SCC, kemudian dari outputnya ini masuk relay, ya kan? Kemudian dari relay ini kemudian mengontrol on maupun off inverter ini. Jadi kita akan mengontrol on off inverter ini dari switch yang di drive atau disambung ke dry contact relay ini. Yang kedua adalah sistem kontrol otomatis, yaitu load bisa on atau otomatis on menjelang malam atau sore hari teman-teman ya. Jadi kita memanfaatkan PV atau solar charge sebagai sensornya. Jadi ketika siang nanti ada tegangan dia mematikan beban, ya kan? Ketika malam dia sudah nggak ada bertegangan, maka dia akan otomatis menyalakan beban. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti gini juga menggunakan elko ya untuk menstabil kontrol tegangannya. Kita memerlukan ini supaya inverter nanti tidak on off atau kondisinya intermittent ya atau on off. Jadi dia perlu penstabil elko ini untuk menahan ketika tegangan rendah tapi belum menyalakan otomatis, maka ini untuk peredamnya. Ini juga sama ya, jadi memerlukan relay control untuk on off inverternya. Jadi kita perlu interface, nggak bisa langsung ya. Artinya nggak bisa langsung tegangan soal langsung misalnya on off ke inverternya gitu ya. Jadi harus perlu lagi relay controlnya. Jadi interface control untuk menyalakan atau mematikan inverternya atau on off-nya ya. Seperti itu. Kemudian di sistem kontrol otomatis menjelang malam ini ya, auto on, ini juga mengikuti setting load on load off di SCC-nya. Jadi ketika misalnya udah malam nih on, kemudian lama-lama tegangan turun mencapai titik dia load off, titik tegangannya misalnya 10,5, maka inverter juga harus off ya. Seperti itu. Jadi ngikutin juga ini nanti logiknya di seri dengan setting load off atau load on ini ya. Walaupun kita menggunakan mode ini ya, otomatis on menjelang malam ini. Ini diagramnya ya. Ini adalah PV-nya. Kemudian dari PV ini
masuk ECC. Nah ini, kita perlu ELCO ini ya, elektrolit kondensator untuk sebagai kontrol penstabil tegangan. Supaya apa? Begitu tegangan agak turun sedikit atau agak naik sedikit, ini tidak langsung menyalakan inverternya. Jadi dari ECC masuk relay, kemudian dari relay baru menyalakan atau on off inverter ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk konsep yang ketiga adalah pemilihan mode kontrol. Jadi mode kontrol tadi ada yang kapasitas baterai maupun otomatis nyala menjelang malam itu bisa dipilih. Misalnya M itu adalah otomatis nyala kalau malam. Kemudian yang A itu misalnya kapasitas baterai misalnya, jadi on off terus dia seperti itu, atau dibalik. M-nya itu kapasitas on off terus. Kemudian yang A-nya otomatis nyala ketika malam. Nanti kita lihat di sini. Jadi mode kontrol kapasitas baterai dan otomatis nyala malam bisa dipilih ya. Jadi kita nanti buat selektornya untuk memilih. Jadi menggunakan selektor 3 posisi ya. Jadi M, O, sama A. Jadi manual. Misalnya manual ini digunakan untuk mode kapasitas baterai. Jadi ketika baterai penuh, on, turun, off, dan seterusnya. Terisi lagi, penuh lagi, on lagi, off lagi. Seperti itu. Jadi mode M ini siang malam akan nyala sesuai kondisi kapasitas baterai. Kemudian yang off mematikan, jadi inverter off terus. Yang A ini misalnya otomatis nyala ketika sore atau malam hari ya teman-teman. Bisa seperti itu. Ini diagramnya ya, ada PV, kemudian SCC-nya. Dari SCC tadi ya, ini mode untuk otomatis nyala ketika malam, pakai relay. Yang kedua adalah mode kapasitas baterai, yang disambung ke load on load off sini, ke load terminal sama ya, jadi ini pakai relay juga. Nah outputnya dari relay ini akan masuk kontrol selektor, jadi pilihan M, off maupun A ya tadi. Dari situ kemudian baru masuk ke kontrol on off inverternya, seperti itu konsepnya. Jadi di step 9 ini kita tentukan ya bahwa kita menggunakan mode kontrol kapasitas baterai, kemudian otomatis nyala ketika malam misalnya, dengan menggunakan selektor pilihan ini. Oke teman-teman, untuk step 9 saya pikir sudah selesai ya. Jadi nanti berlanjut ke video berikutnya ya. Step by step merancang sistem panel PLTS, step yang ke-10. Jadi ikutin terus video saya, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.